Ya, jadi Bunga Desa itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan. Singkatannya adalah Bupati Ngantor di Desa. Oke, Jadi kan? dari pagi sampai sore saya berkantor di desa. Dan saya meminjam kantornya kepala desa sebagai tempat saya beraktivitas. Ya. Jadi kami punya SOP tidak boleh merepotkan desa. Jadi gitu semua harus diupayakan oleh Pemda. Jadi ongkos ibu ke sana, Betul. asupannya, Makan, itu semuanya semua kami dibawa sendiri ya. Jadi tidak membawa. dilengkapi ya. Jadi kami makan di warung lokal, Oh, tapi kami bayar ya? bayar, Oke. gitu. Kami ke pelaku UMKM di sana kami belanja produk UMKM sana. Saya dengar juga ada program yang namanya Bangsering Underwater. Itu apa itu Bangsering Underwater? Ya, kalau Bangsering Underwater itu sebenarnya tempat destinasi wisata. Kenapa itu jadi perhatian khusus? Kenapa? Mereka kalau bisa dibilang dulu mereka mencari atau mengebom untuk mendapatkan ikan, tapi sekarang mereka memberi roti untuk bisa menghasilkan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, kalau kita mendengar istilah Sang Bunga Desa, maka kita akan membayangkan seolah-olah kita berada di sebuah desa yang asri, bertemu dengan perempuan yang cantik, solehah, dan menawan. Tapi itu bukan seperti yang kita bayangkan. Itu adalah sebuah program dari seorang kepala daerah yang berada di paling ujung Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Dan Kabupaten Banyuwangi sekarang lagi berbenah sebagai daerah yang menjadi tujuan wisata, karena wisata di Banyuwangi itu indah ya, kayak tadi Sang Bunga Desa tadi. Dan untuk ngobrolin soal itu, saya telah bersama dengan Bupati Banyuwangi. Ini seorang ibu, makanya Sang Bunga Desa. Ibu Fiestiandani. Agak susah, tapi orangnya saya yakin tidak susah. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam Mas Feby. Luar biasa Ibu menyediakan waktu mampir ke kantor kami ini Bu. Ya. Bu, tadi kan saya sudah sebutkan di pengantar, namanya Bunga Desa. Bisa Ibu jelaskan, Bunga Desanya apa sih Bu? Ya, jadi Bunga Desa itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan. Singkatannya adalah Bupati Ngantor di Desa. Nah, kita singkat begitu. ya. Tapi ya. karena sekarang bupatinya perempuan, jadi kita singkat menjadi Bunga Desa. Seperti itu. Gitu. Bu, bisa dijelaskan sedikit tujuannya apa nih program Bunga Desa? Iya, jadi waktu itu memang masih di masa pandemi ya, COVID, di periode kami pertama. Jadi ada keterbatasan dari pemerintah untuk berjumpa dengan masyarakat, untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, maka kami berinisiatif mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi kita jemput bola, sekaligus kita banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, lalu juga sekalian belanja masalah dengan program Bupati Ngantor di Desa. Ini benar-benar ngantor loh, Mas. Ngantor beneran. Betul. Jadi kan? dari pagi sampai sore saya berkantor di desa. Dan saya meminjam kantornya kepala desa sebagai tempat saya beraktivitas. Tapi memang selama ini Bunga Desa jarang sekali saya di kantor. Paling hanya ya 1 jam. Maksudnya di kantor desa ya? Enggak, di kantor desa. Ya? Di kantor desanya sebentar. Selebihnya saya banyak berkeliling ke desa-desa, masyarakat, dengan warga. Lalu juga kami memberikan bantuan baik itu bantuan untuk UMKM, bantuan untuk anak sekolah, lalu juga bantuan untuk petani, nelayan, atau juga untuk bantuan untuk ibu-ibu kepala rumah tangga dan bermacam-macam. Untuk pemuda juga kita. Bu, di antara yang sudah Ibu kunjungi nih, daerah mana yang paling berkesan? Paling loh, pasti semua berkesan sih. Ya. Yang paling berkesan Bu? Ya, memang ada satu daerah
di mana saya waktu itu harus menempuh waktu yang cukup panjang untuk ke daerah Itu ini. daerah mana Bu? Kalau Daerah Sukamade namanya. Sukamade. Ya, Sukamade ini adalah ujung selatannya Banyuwangi. Ya, ujung selatan ya. Ujung selatan, jadi paling selatan, langsung laut lepas. Oh, berbatasan Hindia dengan Belanda. laut ya. Hindia Belanda. Nah, jadi saya waktu itu untuk menempuh jarak ke Sukamade ini butuh waktu lebih dari 2 jam. Dari ibu kota Dari ibu Kabupaten kota. Banyuwangi ya. Itu menuju ke desanya. Desanya yaitu Desa Sarongan. Sarongan. Nah, dari Desa Sarongan menuju Sukamade ini itu juga masih menempuh waktu 2 jam. Bisa ditempuh pakai mobil? Bisa. Nah, tapi memang ini waktu tempuh 2 jam bukan karena jarak yang jauh, tapi karena memang situasi keadaan yang sulit. Oh gitu, Jadi alamnya sulit aksesnya sulit. Seperti misalkan jalannya masih batu-batu, karena itu memang masuk kawasan hutan. Jadi masuk ke hutan sampai akhirnya kita bertemu dengan masyarakat yang tinggal di sana. Jadi Ibu waktu itu menginap di mana Bu? Nah, waktu saya menginap di mesnya teman-teman perkebunan. Oh, perkebunan atau kehutanan ya. Perhutani kah? Ya, perhutani. Ya, terus? Ya udah, kami bermalam di situ, pagi kami beraktivitas dengan warga, tetap malam juga ada aktivitas pelayanan kepada warga, pelayanan Adminduk, lalu pelayanan perizinan, kita bantu warga di situ. Bu, kalau sepanjang Ibu kan dilantik pada tanggal 20 ya? 20 Februari kan? Kemarin. Mulai dari 20 Februari sampai hari ini, kalau boleh saya tahu berapa banyak desa yang sempat Ibu kunjungi? Ya, kalau misalkan seminggu 2 kali saja ya sudah berapa desa. Oh, jadi ini kan kalau Februari, Maret, April, Mei, ya kan sekarang 3 bulan. Berarti kalau seminggu 2 ya Bu ya? Seminggu 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 Bu? Ya, sekitar segitulah. Sekitar 24 desa ya. Tapi kan menyesuaikan dengan kondisi. Menyesuaikan dengan kondisi, apakah misalkan saya lepas lagi keluar kota atau apa gitu ya. Jadi tidak full seperti itu. Oke, Bu, biasanya kalau ada pejabat nih datang ke sebuah desa. Ini desa ini repot biasanya. Kalau orang kita itu kan menerima tamu Bu, ada suguh, ada lungguh, ada gupuh. Suguh itu suguhannya, ya kan? Lungguh itu tempatnya, gupuh itu ya kelihatan sibuk lah. Sibuk. Gitu. Emang begitu yang terjadi. Kalau di bunga desa tidak. Ya? Jadi kami punya SOP tidak boleh merepotkan desa. Jadi semua harus diupayakan oleh Pemda. Jadi ongkos Ibu ke sana, asupannya, makan, itu semuanya semua kami dibawa sendiri ya. Jadi tidak membawa, dilengkapi ya. Jadi kami makan di warung lokal, tapi kami bayar, gitu. Kami ke pelaku UMKM di sana kami belanja produk UMKM sana, seperti itu. Ya. Jadi yang mendapat manfaat justru warga desanya ya. Masyarakat harus mendapatkan manfaat atas kehadiran kami di sana. Gitu. Nah, kami juga selain belanja masalah, kami juga melakukan pelayanan Adminduk, lalu juga perizinan, lalu juga ada pelatihan kami buat untuk warga sekitar, lalu juga ada pelatihan untuk anak-anak muda, ibu-ibu. Jadi Ibu bawa tim ya? Bawa tim, semua lengkap. Ada juga bantuan untuk pajak, bantuan untuk pertanahan dan sebagainya. Oke, Bu. Saya dengar juga ada program yang namanya Bangsering Underwater. Itu apa itu Bangsering Underwater? Ya, kalau Bangsering Underwater itu sebenarnya destinasi wisata. Wisata. Bangsering itu adalah nama tempat. Di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Terus? Nah, kebetulan karena memang pinggir pantai dan di situ adalah tempat wisata, dan salah satu tempat wisatanya itu adalah konservasi terumbu karang. Terumbu karang ya? Ya, maka disebutlah underwater. Nah, kenapa itu jadi perhatian khusus? Kenapa?
Ya, karena memang sebenarnya gini, yang menjadi menarik dari Bangsin Underwater itu awalnya masyarakat di sana itu punya kebiasaan dulu ya, waktu Banyuwangi belum mengkampanyekan pariwisata. Masyarakat di sana tuh mengambil ikan dengan cara mengebom, dengan cara yang salah lah. Oh, artinya ngebom ya. Jadi untuk cari ikan dibom gitu. Sehingga merusak merusak lingkungan sana. Nah, tapi karena ada pariwisata tumbuh di Banyuwangi, muncullah ya kepedulian dari anak-anak muda di Bangsering. Mereka membuat komunitas, mereka membuat Pok Darwis, lalu mereka melakukan konservasi terumbu karang, dan sekarang mereka kalau bisa dibilang dulu mereka mencari atau mengebom ikan untuk mendapatkan ikan, tapi sekarang mereka memberi roti untuk bisa menghasilkan ikan yang banyak. Jadi mereka tetap jadi nelayan, tetap. Tapi mereka juga bagian dari Pok Darwis gitu kira-kira. Ya. Untuk mendatangkan wisatawan yang kepingin melihat biota laut sana terumbu karang itu. Kira-kira jadi di sana atraksinya ada memberi makan ikan, lalu juga ada snorkeling, ada diving, seperti itu. Dan juga ada menanam terumbu karang. Gitu ya, Bu. Iya, di sana. Bu, sekarang ini kan kita melihat ya, sejak Januari lalu ini kan pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Lalu kemudian muncul fenomena daya beli masyarakat turun. Lah padahal Kabupaten Banyuwangi ini satu di antara unggulannya adalah di bidang pariwisata dan mais. Betul ya, Bu ya? Betul. Nggak terganggu nggak ini sama pengetatan anggaran ini? Ya, pasti sedikit banyak terganggu karena memang ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi belanja dinas luar ya. Perjalanan dinas maksudnya. Jadi ini sangat berpengaruh dengan menurunnya kunjungan teman-teman dari kabupaten kota yang ingin belajar kepada Banyuwangi. Tetapi di satu sisi juga ini menjadi peluang bagi kami. Peluang untuk menciptakan cara-cara baru agar pariwisata kami tetap tumbuh, agar masyarakat ini bisa menerima manfaat. Ya, jadi kami melakukan pola-pola yang sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, walaupun masih ada daerah yang berkunjung ke Banyuwangi, tapi memang tidak banyak. Tapi kami tetap menyelenggarakan yang namanya Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival. Di tengah efisiensi kami tetap menyelenggarakan yang namanya tetap bisa ya. Tetap. Tapi bedanya sebelum efisiensi kami melaksanakan Banyuwangi Festival hingga 100 event lebih. Tapi sekarang kami kurasi, kami lebih memilih event yang memang berdampak langsung kepada masyarakat. Itu diantaranya apa, Bu? Kalau yang event yang berdampak langsung itu apa contohnya? Ya, contohnya misalkan Banyuwangi Ethno Carnival. Banyuwangi Ethno Carnival itu adalah salah satu event di mana di situ anak-anak menampilkan kostum dalam bentuk karnival, dan mereka temanya tema lokalitas. Tetapi bukan hanya itu. Jadi di setiap ajang BEC ya, ini kami berikan kebijakan. Biasanya kan kalau PKL itu kan kami batasi di tempat-tempat tertentu. Nah, tapi ketika ada BEC ini adalah hari rayanya PKL. Jadi bebas, maka harus berdampak kepada masyarakat. PKL juga merasakan dampaknya dengan adanya event tersebut, seperti itu. Lalu juga yang selanjutnya adalah Gandrung Sewu. Gandrung Sewu. Ya, jadi menari gandrung di pinggir pantai dan jumlahnya lebih dari 1.000 anak. Tapi disebutnya 1.000 gitu aja ya. Gandrung Sewu. Ya. Nah, yang menarik dari Gandrung Sewu ini adalah pesertanya semua anak-anak Banyuwangi, anak-anak sekolah Banyuwangi. Jadi kita perlu jelaskan kepada pemirsa kita seluruh belum tentu ada yang tahu gandrung ini apa, Bu. Ya. Jelasin dulu gandrung ini apa. Jadi gandrung ini adalah tarian khas Banyuwangi. Tarian khas Banyuwangi. Ya, sebenarnya tari gandrung ini adalah tarian selamat datang. Selamat datang. Nah, tapi karena kita bentuk event tahunan, maka event Gandrung Sewu ini
setiap tahun kita buat tema. Tarian kolosalnya kita setiap tahun berbeda. Ada temanya, ya? Ada ceritanya. Ada cerita. Kalau tahun ini ada ceritanya? Nah, apa? belum karena ya? masih di bulan Oktober. Masih lama ya. Ya. Oktober. Tahun lalu apa? Tahun 2024 itu temanya adalah Semebiar Nusantara. Jadi kita membangun kebersamaan gitu ya, membangun Banyuwangi dengan kebersamaan seperti gitu itu. Ya. Bu, pernah nggak akhir-akhir ini Ibu mendengar keluhan dari, kan di Banyuwangi kan hotel banyak kan Bu ya? Ya. Kok hotelku sepi sekarang gara-gara ada efisiensi? Pernah mendengar gitu nggak? Ya, memang ketika di awal Ramadan kemarin banyak hotel mengeluhkan itu, gitu, mengeluhkan sepi. Tetapi alhamdulillah ketika cuti bersama hari raya, ternyata okupansi hotel kami penuh. Oke ya? Iya, oke, sangat oke. Jadi ketutup lah Bu ya. Betul. Dan memang ini harus berbagi sepertinya ya, berbagi. Jadi ada masanya sepi, ada masanya juga ramai. Tapi insya Allah kalau di weekend masih cukup bagus ya hotel-hotel kami. Bu, apakah benar ya Kabupaten Banyuwangi ini termasuk wilayah yang penurunan angka kemiskinannya tinggi? Iya, ya cukup signifikan. Kalau dibilang tinggi juga tidak ini ya, tapi sangat signifikan. Penurunannya ya. Jadi dari 7,54 dan menurun menjadi 6,43. 6,43. Ya, jadi menurun 0,8% kemiskinan kami di tahun 2024. Anunya apa Bu itu? Sukses faktornya apa kira-kira? Ya, jadi memang kami ini sangat concern terhadap kemiskinan. Sangat concern. Jadi selain kami membuat kebijakan-kebijakan seperti misalkan kami memutus mata rantai kemiskinan dengan program pendidikan, dengan program kesehatan, dengan bantuan beasiswa bagi anak tidak mampu, akhirnya mereka bisa kuliah dan mereka bisa mengentaskan keluarganya dari kemiskinan, lalu juga bantuan alat usaha, lalu juga bantuan-bantuan lainnya. Kami juga membuat sebuah program yang namanya kami sebut ASN Berbagi. Aparatur Sipil Negara Berbagi. Dan dikembangkan lagi menjadi Banyuwangi Berbagi. Apakah Banyuwangi Berbagi itu? Betul, apa itu? Jadi kami menghimbau kepada seluruh ASN Banyuwangi untuk menyisihkan sedekahnya ya untuk dibelikan sembako. Diberikan sembako dan juga telur gitu ya untuk proteinnya, nanti diserahkan kepada masyarakat yang miskin. Gitu ya, ASN Berbagi ya. Ya, jadi kami sudah punya datanya punya data masyarakat miskinnya. Nah, tinggal penyalurannya sesuai dengan data itu. Gitu ya Bu ya. Bu, ini adalah periode Ibu yang kedua nih. Nah, sebelumnya Ibu Banyuwangi ini dipimpin oleh 2 periode oleh Pak Aswaranas, kebetulan suami Ibu. Nah, di dalam periode kedua ini Pak Aswaranas kan tidak lagi menjadi pejabat publik ya Bu ya. Apakah ikut bantu-bantu Ibu dalam memimpin Banyuwangi itu? Atau pemikiran atau apa gitu? Ya, kalau bisa dibilang Pak Anas ini adalah mentor saya. Ya, jadi bukan hanya sekedar suami tapi mentor saya. Dan beliaulah yang selalu memberikan semangat, motivasi kepada saya bahwa menjadi bupati itu adalah pengabdian dan sebuah kehormatan. Karena di antara calon bupati kami masih diberikan kesempatan untuk terpilih kembali menjadi bupati. Jadi beliau selalu mengingatkan untuk memanfaatkan memanfaatkan semuanya untuk lebih bisa bermanfaat lah seperti itu. Ya, jadi bukan hanya suami tapi mentor lah kira-kira ya. Saya sekaligus beliau juga suka memberikan masukan, memberikan kritik, tidak hanya masukan tapi kritik juga. Kritik juga ya? Iya, pasti. Jadi dari kegiatan yang saya lakukan kurang ini ya. Jadi inilah partner saya. Bu, biasanya masyarakat juga menyampaikan kritik lewat sosmed, betul nggak? Ya, Ibu sering ngikuti kritik-kritik masyarakat lewat sosmed? Ya, sering, pasti. Pernah nggak Ibu tersinggung sama kritik-kritik di sosmed gitu? Ya, di satu sisi
kami merasa ada rasa namanya manusiawi ya, Mas Feby ya, manusiawi. Tapi saya tidak terbawa emosi. Ya, ya. Jadi setiap kritikan yang masuk melalui medsos ini saya ambil positifnya. Termasuk yang keras ditelan aja ya, gitu ya. Saya ambil positifnya. Dan ini menjadikan informan juga buat saya. Jadi kadang-kadang ada yang kritik tentang jalan rusak, ada yang mengkritik tentang masyarakat miskin yang belum tertangani. Itu menjadi kritik bagi saya dan saya tindak lanjuti. Informasi dari netizen ini saya jadikan sebuah masukan dan saya tindak lanjuti. Jadi bukan saya diamkan saja, malah saya tindak lanjuti seperti itu. Ketika netizen memposting ada seorang warga sebatang kara yang belum mendapatkan bantuan, yang sakit dan sebagainya, ini saya jadikan motivasi untuk saya untuk menindaklanjuti itu. Iya, Bu. Seperti itu. Satu di antara tugas kepala daerah yang terberat itu adalah mencegah dirinya atau krunya untuk tidak berurusan dengan lembaga yang namanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ibu gimana sih caranya supaya kita selamat semua gitu, Bu? Ya, memang sebagai bupati juga punya kelemahan ya. Tidak bisa 100% mengawasi semua aktivitas ASN yang ada di Banyuwangi. Tetapi kita juga sudah membuat, kita bisa membuat kebijakan agar teman-teman kami para ASN ini tidak terjerumus ke cara-cara itu. Ya, jadi kami buat kebijakan terkait dengan contohnya Pak, misalkan transparansi, digitalisasi. Ini menjadi cara kami untuk mengurangi mencegah, meminimal. Jadi semuanya berbasis digital. Semuanya harus transparan seperti itu, sehingga teman-teman ini sangat sedikit ya, dan bahkan mungkin tidak ada yang melakukan cara-cara yang salah, bahkan sampai ke perekrutan CPNS atau P3K. Kami sudah menggunakan CAT yang sangat transparan, tidak boleh ada titipan-titipan lagi seperti itu. Begitu juga dengan proyek-proyek dan sebagainya, ya itu harus transparan. Ya, Bu, ini satu fenomena ini ya, yang banyak dialami oleh berbagai kepala daerah, itu adalah bagaimana supaya menjadikan masyarakat itu tidak takut memberikan informasi, tidak takut ngomong lah gitu ya, tidak takut menyampaikan yang dia alami gitu. Apakah Ibu juga selama ini membuka semacam hotline gitu loh, Bu, bisa ngontak langsung gitu, lapor ke Bu Ibu lah langsung kalau ada sesuatu gitu. Ya, saya rasa medsos saya ini sangat terbuka. Terbuka ya? Ya, medsos saya sangat terbuka. Siapa saja bisa menyampaikan, mau yang kritikan, mau yang masukan, mau yang informasi, semuanya menjadi perhatian kami. Gitu. Jadi saya sangat berterima kasih bahkan kepada pihak-pihak yang turut ya membantu saya memberikan informasi, memberikan kritik, dan saya tidak antipati dengan kritik gitu. Saya tidak antipati dengan kritik. Saya bahkan sangat berterima kasih kalau ada yang mengkritik saya atau memberikan informasi ke saya. Tidak telinganya nggak tipis lah. Saya tidak. Ya kalau telinga saya tipis ya mungkin saya sudah dihapus, sudah unfollow atau ya seperti itu. Bu, ini ada fenomena ini, kalau saya salah nanti dilurusin ya, bahwa di Banyuwangi itu perguruan tinggi berkelas tuh mulai masuk juga ke mendirikan cabang lah atau semacam kampus lah di Banyuwangi. Kalau catatan kami ada UNER bikin kedokteran, lalu ada ISI Surakarta gitu ya, yang memilih Banyuwangi sebagai tempat. Emang Ibu dorong mereka untuk membangun kampus di Banyuwangi? Emang ikut dorong gitu? Jadi awalnya itu kami melakukan kerjasama dengan kampus-kampus. Kebetulan kami itu ada program Banyuwangi Cerdas. Banyuwangi Cerdas itu adalah beasiswa yang kami berikan kepada anak-anak hebat Banyuwangi yang berprestasi, yang ingin kuliah. Nah, kami bekerjasama dengan beberapa kampus. Salah satunya adalah UNER dan juga ISI Solo. Nah,
Waktu berjalan ternyata UNER berkeinginan juga membuka kelas di Banyuwangi gitu. Buka kelas, lalu alhamdulillah sampai sekarang mendirikan kampus Fikia untuk kedokteran dan ilmu kesehatan. Dan begitu juga dengan ISI Solo. Kami juga kita bekerja sama dengan ISI Solo untuk memfasilitasi anak-anak Banyuwangi yang ingin kuliah di ISI Solo. Nah, alhamdulillah karena memang banyak sekali anak-anak Banyuwangi yang ternyata sekolah di sana, kuliah di sana. Nah, ada keinginan dari ISI Solo untuk membuka kelas di Banyuwangi dan juga melihat potensi budaya Banyuwangi yang luar biasa, banyak dan menarik gitu ya, dan bervariasi. Nah, ini menghadirkan dan punya sejarah juga ya, budaya Banyuwangi sangat bersejarah. Ini meningkatkan keinginan dari ISI Solo untuk membuka kelas ke Banyuwangi agar lebih dekat bagi anak-anak dan juga bisa mengampu wilayah sekitar, baik itu Jember, Situbondo dan Bondowoso, bahkan juga dari Bali. Ya, Bu, sebagai penutup kami persilahkan Ibu untuk ngajak. Ini kan penonton kita kan di seluruh Indonesia, kan bahkan di luar negeri. Ajaklah orang-orang yang menjadi penonton untuk datang ke Banyuwangi untuk membuktikan bahwa Banyuwangi betul-betul jos. Silakan, Bu. Iya. Teman-teman Tribun Network dimanapun berada ya, saya Ibu Festiandani, Bupati Banyuwangi. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk datang ke Banyuwangi karena Banyuwangi punya alam yang indah, punya laut, punya gunung. Kami juga punya lahan persawahan yang luas. Termasuk Taman Nasional, Bu. Taman Nasional, kami punya Taman Nasional, kami punya perkebunan yang itu adalah menjadi daya tarik wisata bagi Banyuwangi. Kami mengajak kepada teman-teman semuanya untuk datang ke Banyuwangi. Kami juga punya budaya yang menarik, budaya yang bervariasi, dan budaya yang indah. Kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk datang ke Banyuwangi. Tidak hanya untuk berwisata, tetapi mungkin juga ada yang ingin berinvestasi. Kami ajak teman-teman untuk datang ke Banyuwangi. Sekali Anda ke Banyuwangi, pasti Anda ingin kembali. Oke. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak atas ngobrol kita malam ini, hari ini. Moga-moga ini membawa kita semua untuk tertarik berinvestasi ke Banyuwangi, datang ke Banyuwangi, kalau perlu kuliah di Banyuwangi. Gitu ya, Bu ya. Demikian saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semuanya dan tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.